Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sabahul khair. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa sehat. Allahumma amin. Masih tetap semangat ya nak ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 sampai 6. Sebelumnya kalian buka dulu buku paketnya halaman 20 ya. Halaman 20 sudah? Baik, oke. Nah, kita mau belajar tentang kerukunan dalam perbedaan. Nah, mengamati persatuan dalam keberagaman, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Artinya, bangsa Indonesia ini tidak terdiri dari satu golongan saja. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan, terdiri dari bermacam-macam suku, agama, budaya, dan profesi. Nah, mereka semua bersatu padu untuk membangun negeri ini. Nah, untuk halaman 21 sekarang bisa kalian lihat di situ ada beberapa gambar. Nah, tugas kalian yaitu menunjukkan aktivitas yang mana yang bersatu, kemudian yang mana yang tidak menunjukkan aktivitas bersatu kalian. Untuk yang aktivitas bersatu kalian centang. Kemudian untuk aktivitas yang tidak bersatu kalian beri tanda silang. Nah, lanjut di halaman 22. Nah, membaca teks tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah, kalian baca di sini ada teks dengan judul tanaman bambu. Nah, halaman 22 ya. Dalam teks ini terdiri dari 4 paragraf ya. Silakan dibaca dengan cermat. Kemudian halaman 23, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. Nah, jadi silakan anak-anak membuat pertanyaan di mana nanti jawabannya ada di dalam teks tanaman bambu. Oke ya. Silahkan buat latihan. Kemudian kita lanjut lagi membaca bacaan tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah, cara tumbuhan beradaptasi ada di halaman 23. Nah, kalian baca dengan cermat sambil ustazah terangkan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dan beradaptasi. Nah, di mana adaptasi tumbuhan ini pada umumnya bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan melindungi diri dari musuh atau pemangsanya. Apa saja? Yang pertama adalah meranggas. Meranggas adalah penyesuaian diri tumbuhan pada saat musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Meranggas ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya penguapan ya, supaya air yang menguap itu tidak terlalu banyak. Nah, bukan berarti pohonnya mati, pohonnya masih tetap hidup. Nah, daunnya akan kembali bersemi pada saat memasuki musim penghujan atau saat airnya sudah cukup tersedia. Nah, contoh tanaman yang beradaptasi dengan cara meranggas adalah pohon jati, mahoni, randu, dan kedondong. Baik. Kemudian yang kedua yaitu adaptasi kaktus. Kaktus ini adalah tanaman yang hidup di daerah kering ya. Banyak ditemui di daerah gurun. Kemudian beberapa adaptasi yang dilakukan oleh kaktus yaitu 1, memiliki daun yang kecil dan berbentuk duri. Jadi duri pada kaktus itu sebenarnya adalah daun. Mengapa kok bentuknya harus seperti duri? Karena untuk memperkecil penguapan ya. Kemudian yang kedua, batang yang bentuknya seperti spons. Nah, spons itu anak-anak kalau punya spons kalian celupkan di air, sponsnya ini nanti akan yang tadinya ringan akan menjadi berat karena dia menyerap banyak air. Begitu juga dengan batang pada kaktus. Nah, seperti spons dan juga dilindungi oleh lapisan lilin. Nah, lapisan lilin ini adalah lapisan
yang dapat mencegah terjadinya penguapan. Jadi memang airnya itu benar-benar dihemat oleh tanaman kaktus ini ya, karena susah untuk mendapatkan air di daerah gurun. Yang ketiga adalah akar yang panjang. Nah, kenapa kok akarnya panjang? Nah, akar yang panjang ini digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Nah, ini ya. Daun kecil seperti duri, batang yang berbentuk seperti spons, kemudian akar yang panjang yang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Oke, kemudian yang ketiga, tumbuhan yang hidup di lingkungan berair. Nah, di lingkungan berair tumbuhan ini beradaptasi juga, karena kalau di lingkungan berair kan itu dia mempunyai air yang sangat banyak ya, sehingga otomatis akan cepat busuk. Nah, untuk tumbuhan yang hidup di air biasanya mempunyai daun yang lebar. Nah, daun yang lebar kemudian dan tipis untuk mempercepat proses penguapan. Karena bentuk penampang yang lebar itu memperbanyak daerah yang terkena cahaya matahari. Contoh tanaman yang berkembang yang hidup di air yang mempunyai daun yang lebar dan tipis adalah teratai, kemudian ada talas gitu ya. Yang keempat adalah insektivora. Insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan pemakan serangga ini kenapa harus makan serangga? Karena biasanya tumbuhan pemakan serangga ini hidup di daerah rawa, di mana minim sekali adanya zat nitrogen. Makanya tumbuhan ini menjebak serangga untuk nanti kalau sudah serangganya terjebak akan diambil zat nitrogennya. Nah, contoh dari tumbuhan ini adalah kantung semar dan Venus. Silahkan dilihat di gambar, itu adalah kantung semar. Untuk tumbuhan Venus nanti bisa kalian lihat di halaman sebentar. Tumbuhan Venus di halaman 9 kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi. Membaca teks tentang tokoh proklamasi halaman 24. Nah, di situ ada tokoh-tokoh proklamasi. Nah, yang seperti anak-anak ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Siapa saja? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1901. Nah, beliau adalah seorang pemuda yang sangat cerdas dan pemberani. Pada tahun 1924, beliau lulus dari perguruan tinggi di Bandung. Nah, dapat gelar insinyur. Kemudian Insinyur Soekarno ini banyak terlibat dalam organisasi perjuangan ya, tampil sebagai ketua juga. Pernah menjadi ketua PPKI, kemudian pernah menjadi pembicara dalam sidang BPU PKI. Kemudian yang paling jasanya yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 usulan asas dasar negara yang saat ini kita kenal dengan Pancasila. Kemudian 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno lah yang membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Lanjut lagi, untuk tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta ini lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jadi selisih 1 tahun dengan Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Hatta ini adalah anak yang sangat taat dalam beribadah. Gelar sarjana beliau ini diraih di negeri Belanda. Nah, Dr. Andes Muhammad Hatta ini juga aktif pada beberapa organisasi.
Begitu juga pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau selalu aktif menyumbangkan pemikirannya. Muhammad Hatta pernah aktif di BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbicho Sakai, yang nanti tugasnya yaitu menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI ketika diubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Zunbi Inkai, yang saat itu diketuai oleh Bung Karno. Bung Hatta berperan sebagai wakilnya, gitu ya. Jadi setelah nanti proklamasi, Dr. Andes Muhammad Hatta mendampingi Insinyur Soekarno. Setelah proklamasi, Insinyur Soekarno diangkat menjadi presiden, kemudian Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo. Nah, Mr. Ahmad Subarjo ini bekerja pada kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, ya, lahir pada tanggal 23 Maret 1886. Nah, saat bekerja tersebut, kantor penghubung Angkatan Laut Jepang dipimpin oleh Laksamana Maeda. Ahmad Subarjo banyak mengenal tokoh-tokoh pimpinan militer Jepang di Indonesia. Nah, di mana hal itu sangat bermanfaat bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nah, beliaulah yang berperan sebagai penghubung antara Soekarno-Hatta dengan pimpinan militer Jepang menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Mr. Ahmad Subarjo ini sangat dekat dengan para pemuda. Nah, seperti yang kalian ketahui, adanya peristiwa Rengas Dengklok di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik oleh para pemuda dengan alasan supaya tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya Mr. Ahmad Subarjo lah yang berhasil memediasi supaya para pemuda berkenan untuk membebaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian kita lanjut lagi, ada Ibu Fatmawati Soekarno. Ibu Fatmawati ini lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Nah, peran Ibu Fatmawati dalam proklamasi yaitu sebagai penjahit bendera merah putih. Nah, bendera tersebut dikibarkan setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikenal sebagai Sang Saka Merah Putih. Kita lanjut lagi, untuk tokoh selanjutnya adalah Soekarni. Soekarni ini nama bapak-bapak ya, bukan nama ibu-ibu nggih, meskipun namanya Soekarni. Nah, Soekarni ini dilahirkan di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Nah, pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja di kantor berita Domei. Ya, ia sangat menentang penjajahan Jepang di Indonesia. Soekarni ini mempunyai jasa yang banyak juga dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu Khairul Saleh. Khairul Saleh ini lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 13 September 1916, ya. Beliau tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jasa beliau yaitu mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sayuti Melik juga melakukan perubahan yaitu pada kata tempoh yaitu di halaman 26 ya nak ya, diubah menjadi tempo.
Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal juga diubah menjadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Kemudian selanjutnya ada Latif Hendraningrat dan juga Suhud. Nah, mereka berperan sebagai pengibar bendera Sangsaka merah putih. Baik. Nanti untuk lebih jelasnya dibaca buku halaman 24, 25, 26. Kita lanjut lagi membaca biografi. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar apa itu biografi. Nah, biografi ini buku yang menceritakan riwayat hidup salah satu tokoh ya. Kemudian kita lanjut lagi saja di anak-anak kemarin sudah membuat peta pikiran ya. Membuat peta pikiran yaitu dengan cara bagaimana, Nak? Iya, membuat peta pikiran itu yaitu dengan membuat pertanyaan ya. Pertanyaan dengan kata tanya yang sudah terangkan kemarin. Bisa apa, di mana, kapan, bagaimana, dan seterusnya gitu ya. Kita lanjut di pelajaran 4. Oke. Membaca teks tentang peristiwa proklamasi. Baik, oke. Di situ di pembelajaran 4 di halaman 29 ada ini ya, kalian baca teks yaitu beberapa hal yang membuat menjadi peristiwa apa itu membaca teks tentang peristiwa sejarah proklamasi. Jadi persiapannya bagaimana, sebab-sebabnya bagaimana gitu ya. Oke, kalian baca dengan cermat ya. Nih ya, jadi pada tahun 1944 Jepang mulai menderita kekalahan pada Perang Asia Timur Raya. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 3 tokoh pemimpin Indonesia berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Wajiman Werdiodiningrat selaku Ketua BPU PKI. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 11 Agustus dan membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Kemudian Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua panitia persiapan dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 14 Agustus ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia. Oke. Pada tanggal 14 Agustus juga Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengaku kalau kalah. Faktornya adalah dibomnya kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian dibomnya kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, di mana kedua kota tersebut dijatuhi bom atom dan menewaskan ribuan orang. Oke, ratusan ribu ya, Nak ya. Gitu ya. Sehingga kesempatan ini digunakan oleh para pemuda ya. Salah satu tokoh pemuda yang mendengar adalah Sultan Syahrir yang mendengar kalau Jepang kalah, kemudian menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Kemudian selanjutnya kalian baca sendiri ya. Untuk halaman 31 masih sama ya. Mendiskusikan peta pikiran ya. Silahkan kalian coba berlatih untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks halaman 29. Kalian tulis di halaman 31 ya. Jadi informasi penting apa yang kalian dapatkan ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana.
Oke, next kita lanjut. Nih ya, tentang halaman 32 ya. Ini tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok sekilas ya. Silahkan kalian cari referensi apa itu peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, ini peristiwa sebelum peristiwa bersejarah di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik. Halaman 32 kita baca tentang permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini tadi yang sudah Ustazah katakan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Nah, mereka kini proklamasi kemerdekaan semakin membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka kini saling mengenal budaya satu suku bangsa dengan suku bangsa lain. Salah satunya adalah mengenal permainan tradisional dari daerah lain ya. Ini ada Rangku Alu. Oke, kalian baca sendiri ya. Nih. Halaman 32 33. Kemudian kita lanjut. Sebentar ya. Ini menari memperhatikan formasi ya. Kalian tentunya sudah pernah melihat formasi tari ya, formasi tari baik secara langsung maupun lewat tayangan televisi. Nah, perhatikan contoh-contoh format tarian di bawah ini. Nah, ya. Ini formasi tarian yang berbentuk sudut. Oke, ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul. Baik, itu contoh-contohnya. Oke, kita lanjut ke membuat peta pikiran. Nah, masih tetap peta pikiran ya, Nak ya. Untuk di subtema 1, tema 2 ini. Nah, oke, ini membuat lini masa, maksudnya nih ya. Sebelum kemerdekaan itu masa-masanya apa saja ya, di nih seperti ini ya, lini masanya seperti itu. Nih anak-anak sudah bisa, kita lanjut aja ya, kita lanjut saja. Sebentar. Nah, kita masuk di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, nah Indonesia ini tadi sudah katakan terdiri dari berbagai macam suku ya. Tadi anak-anak sudah belajar tentang permainan Rangku Alu. Oke. Sekarang di halaman 38. Halaman 38 anak-anak silahkan dibaca tari tradisional yang ada di Indonesia. Halaman 38 sampai 40 ya. 38 sampai 40. Oke, ada tari apa saja? Itu ada tari jaipong dari Jawa Barat, tari kecak dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, tari tortor dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari piring dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Kemudian kita lanjut lagi ke menyusun peta pikiran ya. Halaman 40 ya. Menyusun peta pikiran tentang sejarah kemerdekaan. Nah, hidup rukun dan gotong royong itu sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Dibuka halaman 40 ya, Nak ya. Nah, dalam meraih kemerdekaan, perbedaan itu tidak menjadi penghalang. Mereka bersatu padu, bahu-membahu untuk merebut kemerdekaan. Kini kemerdekaan sudah terwujud. Bagaimana cara mengisinya? Nah, kalian kerjakan halaman 40, nomor 1 sampai 5. Nih ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian kerjakan, ditulis di situ saja ya, untuk latihan kalian. Baik. Sekarang kita lanjut mencari informasi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini bisa ya.
Ini tidak usah dirangkum. Ini tadi ya lini masa yang sudah terangkan. Jadi lini masa pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai proklamasi. Jadi dari masa apa, masa apa, masa apa. Jadi peristiwanya apa saja nih ya informasinya. Baik, oke. Ya. Kemudian kalian baca lagi teks bacaan keberagaman di Indonesia halaman 41 ya, halaman 41. Kemudian halaman 42 kalian jawab pertanyaannya ya. Oke. Ini ya. Kalian baca nomor 1, 2, 3, 4, 5 di buku sampai 10. Oke. Anak-anak, demikian pelajaran tematik kita hari ini. Hari ini kita pelajaran tematiknya 3 jam, makanya banyak materi yang sudah sampaikan. Seperti biasa, pesan ustazah, patuhi nasihat orang tua, laksanakan sholat wajib 5 waktu dengan tepat waktu, kemudian selalu murojaah dan tilawah, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.